documentation, kemudian fresh message, ya, kemudian templating. Nah, itu pelengkap. Jadi yang harus bisa itu insert, update, dan delete-nya dulu. Ya. Saya kira kemarin sudah cukup jelas, ya, demo yang sudah saya berikan. Saya record saja dulu. Jadi CI ini adalah framework yang cukup sederhana, jadi straightforward gitu ya. Pendekatannya tidak berbelit-belit, view, model, controller, ya seperti itu aja. Jadi view itu untuk tugasnya untuk menghandle tampilan yang dilihat oleh user, yang dirender dan diberikan ke browser. Kemudian controller itu yang fungsinya adalah logic, business logic, ya, di sana semua. Kemudian model itu fungsinya untuk menyimpan dan mengambil data. Nah, secara general seperti itu. Jadi tidak hanya database saja. Jadi mungkin Anda punya model data yang berbeda. Misalkan modelnya itu datanya bukan RDBMS, tapi bentuknya file atau MongoDB atau CoachDB, ya seperti itu ya. Jadi itu tetap di model. Jadi secara general model itu menghandle data. Oke, kita lanjutkan. Kemarin sudah dikumpulkan semua ya untuk tugasnya. Jadi semakin Anda banyak berlatih, semakin nanti Anda bisa, karena ini adalah skill, ya, bukan hanya teoritis yang bisa Anda pahami, Anda baca dan Anda paham, tidak bisa, harus Anda mencoba. Nah, kita langsung, ini terlihat ya, Sublime saya terlihat ya? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke. Nah, mungkin kalian bisa sambil buka Sublime kalian, kode-kode tugas kalian kemarin. Nah, oke. Di sini ada auto load. Nah, ya, kita bahas terkait dengan config dulu. Nah, di config ini namanya foldernya adalah config, yaitu konfigurasi dari framework ini. Ya. Isinya konfigurasi, ada auto load, ada config, ada constant, ada database. Nah, ini yang kemarin yang kita lupa, setting ya, database-nya. Makanya terjadi error, ada doc type, ada foreign char, ada hook, ada meme case, ada migration, ada memes, ada profiler, ada root, smiley, user agent. Ya, ada banyak sekali config. Nah, pertanyaannya, apakah semua ini harus kita setting gitu ya? Nah, kabar baiknya tidak. Kalau kita hanya ingin menggunakan fungsionalitas dasar dari CI untuk web misalkan, tidak semuanya perlu kita setting. Jadi keperluannya saja. Semakin Anda webnya kompleks, ya mungkin Anda butuh men-setting semua ini. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah auto load. Nah, auto load ini, nah ini CI ini salah satu kelebihannya adalah dokumentasinya. Ya, bisa Anda lihat di sini dokumentasinya. Ada autoloader. This file specify which system should be loaded by default. Nah, sudah jelas gitu kan. Tanpa Anda membaca user guide-nya, di komentar sudah jelas gitu. Nah, ini perlu Anda contoh ketika Anda memakai atau membuat sebuah web atau aplikasi apapun. Ya, berikan komentar. Nah, pemberian komentar ini harus dibiasakan. Ya, ini kebiasaan. Ya, kebiasaan saja. Jadi kalau biasanya memberikan komentar, ya kan, memberikan komentar terus. Misalnya kalau tidak terbiasa, ya tidak terbiasa. Jadi perlu dibiasakan. Nah, memang menulis komentar itu adalah sesuatu yang membuat kita malas ya. Jadi ngapain sih kita nulis komentar? Tetapi jangka panjangnya itu sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Misalkan kalian mengcoding apapun itu proyeknya, kemudian ada komentar-komentar seperti ini. Nah, nantinya yang melanjutkan proyek kalian itu sangat-sangat dimudahkan. Ya. Kemudian untuk mengembangkan, kemudian untuk maintenance, ya,
misalkan ada error, harus buka kode, nah itu bisa terlihat di sini. Oh, autoloader itu fungsinya ini. Jadi dari awal sudah paham ya gambaran besarnya. Ya, jadi autoloader itu adalah sebuah file konfigurasi untuk meload ya, meload entah itu model, entah itu library ya, entah itu package ya, entah itu helper ya, secara otomatis. Maka dari itu namanya auto load ya, ada autonya. Maksudnya apa kok auto? Ketika program ini dieksekusi pertama kali, file-file library, helper, package yang sudah kita definisikan di auto load itu secara otomatis di load pertama kali ketika program ini berjalan. Jadi di file kode-kode Anda yang controller, kemudian view, model itu tidak perlu meload secara manual, tapi pakai autoload. Nah, pertanyaannya apa saja yang bisa di-handle oleh autoload, jadi load yang otomatis. Nah, di sini ada package, library, driver, helper, file, kemudian custom file, config, ada language, ada models. Nah, di sini, nah, cara meloadnya bagaimana? Tinggal kita panggil saja nama package-nya ya, atau helpernya. Ya, kalau package Anda pakai package, tambahin di sini package array. Ya, contohnya di atasnya. Jadi sudah lengkap. Cara contohnya bagaimana? Nah, user local share. Nah, kalau Anda pakai package ya. Kalau Anda pakai library, nah Anda tambahkan di sini. Ada contohnya library, database, email, session. Nah, kita tambahkan di sini session. Kemungkinan nanti kita pakai session, jadi pakai session di sini. Ya. Kalau Anda butuh email, jadi menghandle email, mengirimkan email, menerima email, tambahkan aja email. Nah, library ini adalah library built-in dari CodeIgniter. Ya, jadi Anda tidak perlu membuat library. Nah, misalkan saya membuat library sendiri bagaimana? Ya, nanti Anda masukkan ke folder library yang di sini. Ya, folder library. Kemudian Anda load di sini. Yang di load adalah nama kelasnya. Ya, nama kelasnya. Nah, library. Jadi database, session, email. Nah, kemudian ada drivers. Nah, drivers ini apa sih? Nah, jika Anda membutuhkan driver tertentu, ya, misalkan Anda pakai sebuah database yang tidak umum, misalkan tidak umum dan tidak disediakan oleh CI, ya, Anda harus meload itu secara manual lewat drivers. Oke. Kemudian ada helper. Nah, helper ini adalah kumpulan, driver ini adalah kumpulan fungsi-fungsi yang dijadikan satu file, yang nanti fungsi-fungsi itu kita bisa panggil dimanapun kita mengcoding, entah itu di model, entah itu di view, entah di controller. Nah, fungsi apa ya kira-kira yang perlu kita masukkan ke dalam helper gitu ya, kita buat di dalam helper. Misalkan fungsi-fungsi sederhana yang umum gitu ya, misalkan konversi angka menjadi rupiah. Nah, itu fungsi-fungsi itu Anda masukkan ke helper aja, entah itu di model, view, apa bisa dipanggil ya. Kemudian fungsi formatter ya, formatter tanggal. Nah, tanggal itu kan biasanya kalau ngambil dari database, defaultnya adalah yang diambil tahun, bulan, dan hari ya, seperti itu. Nah, perlu sebelum Anda tampilkan, Anda perlu formatter ya, fungsi formatter. Nah, itu bisa Anda masukkan ke dalam helper ya. Dan fungsi-fungsi yang lain, fungsi yang kecil-kecil yang membantu kita dalam hal mungkin tampilan atau converting sesuatu, nah, bisa dimasukkan ke helper. Nah, kemudian di sini ada config ya. Config ini gunakan
digunakan untuk memberikan konfigurasi khusus ya untuk framework CI yang Anda pakai. Jadi misalkan kalau Anda tidak pakai konfigurasi khusus ya tidak apa-apa. Kemudian ada language, ya language ini kalau Anda misalkan pakai bahasa Indonesia dan Inggris gitu kan. Nah, Anda bisa pakai autoload language. Nanti di folder ditaruh di mana? Di folder language di sini ya. Di language. Ada English, ada apa? Indonesia. Nah, bisa Anda taruh di sini. Nah, yang terakhir model. Nah, model-model apa yang sekiranya pasti dipakai oleh semua controller. Nah, daripada Anda meluk satu persatu di setiap controller Anda meluk gitu kan. Nah, itu kan kita tanamkan konsep DRY dalam mengcoding. Don't repeat yourself. Ya kan? Jadi kalau hal itu berulang kan tidak efisien. Anda masukkan saja ke dalam auto load. Sekali load untuk semua controller. Ya. Jadi yang perlu kira-kira dari konfigurasi ini yang penting itu apa sih? Ya, yang sangat penting kita lakukan ya. Dan mana yang merupakan tambahan? Yang penting adalah library dulu. Nah, library yang penting database dan session. Nah, ini fungsionalitas utama yang sering kita pakai. Library. Kemudian helper. Nah, helper ini nanti kita butuhkan jika ada fungsi-fungsi konversi, ya fungsi-fungsi kecil yang kita butuhkan. Nah, untuk config language dan model ini opsional saja. Ya. Yang perlu diperhatikan ketika Anda baru menginstal CI itu di libraries dan helper kalau ada helpernya. Oke, kita masuk ke config. Nah, masuk config default config ini yang pertama kali konfigurasinya adalah base URL. Nah, di CI itu semua konfigurasi dimasukkan dalam satu variabel. Ya, satu variabel saja, tapi variabelnya bentuknya array. Ya, jadi base URL, index page dan sebagainya, ya itu ada di satu variabel yaitu variabel config. Oke. Nah, di sini yang perlu kita setting yang pertama kali adalah base URL. Base URL ini adalah URL utama, ya. URL utama. Misalkan Anda sekarang install di localhost, ya Anda taruh localhost framework. Nah, fungsinya ini apa sih? Ya, fungsinya ini apa nanti? Fungsinya ketika Anda mengcoding di localhost, nantinya terus Anda ingin hosting, ya cukup merubah base URL-nya ini menjadi nama domain Anda. Otomatis semua link-link yang sudah Anda generate di view akan diubah sesuai dengan base URL-nya. Ya. Oke, sini ada yang terlupa untuk helper. Kita bisa masukkan URL ya. Nah, URL. Nah, ingat tadi karena membahas base URL. Nah, untuk bisa menggunakan base URL ini ya, kita butuh helper URL. Ini helper bawaan dari Codemeter. Ya. Oke, index page. Nah, index page fungsinya adalah merubah URL dari CI. Jadi CI itu secara default ada index.php di URL-nya, semuanya index.php. Kalau Anda ingin menghilangkan indeks URL, index.php, ya, tadi harus Anda ada tambahan kode khusus di Apache-nya, ya, di servernya. Jadi sementara saya hilangkan. Caranya bagaimana, Pak? Ada banyak sekali cara, ya tinggal Anda copy paste di internet, ya. How to replace index.php. Nah, nanti kalau Anda ingin menghapus, Anda hapus di sini PHP, kemudian Anda tambahkan htaccess. Htaccess itu adalah file bawaan dari Apache. Kalau Anda pakai Apache ya sebagai web servernya, ya. Nah, dipakai htaccess untuk merewrite ini
Nah, kalau ini Anda hilangkan, tetapi di HT aksesnya tidak diubah, ya sama saya error. Ya. Terus sementara saya pakai indeks PHP tetap. Ya, protokol suffix ini bisa kita biarkan default saja. Ya. Oke. Nah, ini yang penting. Ya, enable query string, ya sama dengan false. Apa sih query string? Nah, query string itu adalah variabel yang bisa kita passing, kita passing ke URL-nya. Jadi contohnya misalkan webku, ya, www.webku.com, ya, kemudian slash artikel, nah, kemudian Anda tanya. Nah, setelah tanda tanya ini adalah query string namanya. Nah, secara default CI code meter itu menghilangkan query string demi keamanan dan mempercantik URL Anda. Ya, artikel misalkan nomor baru 19, kemudian n. Nah, ini variabel yang berbeda ya. Autor siapa? Nah, seperti ini. Berarti di sini ada dua variabel, nomor dan autor. Nah, ini pertama kelemahannya adalah tidak secure. Ya, jadi orang itu tahu, oh variabelnya nomor dan autor, jadi bisa di attack gitunya webnya. Ya. Kedua, URL-nya jelek, gitu kan? URL-nya jelek. Untuk indexing di search engine ini jelek. Kenapa? Karena search engine hanya melihat ini saja. Ya. Dia akan mencatat webku.com artikel saja. Nah, ini dianggap hanya variabel saja, bukan page yang berbeda. Nah, maka dari itu DCI bisa langsung 198, ya. Kemudian nah, jadi seperti ini. Ya. Ini DCI style, ya. Manfaatnya apa? Yang pertama, URL-nya lebih bagus, ya. URL-nya lebih bagus tanpa ada tanda tanya dan tanda N seperti ini. Kedua, di search engine ini akan dianggap sebagai page yang berbeda. Jadi ratingnya bisa tambah naik gitu. Misalkan di sini ada artikel yang lain, saya tetap cuma datanya aja yang berbeda, ya. Ini dianggap dua file page yang berbeda. Sedangkan kalau kita pakai query string, ini dianggap satu page saja. Nah, maka dari itu di CI, ya, query stringnya pakai false defaultnya. Mungkin itu saja yang perlu diperhatikan untuk di file config, ya. Kemudian kita masuk ke konstan. Nah, konstan ini jarang kita utak-utak ya, kecuali kalau kita ingin membuat sebuah variabel konstanta untuk semua proyek kita. Nah, exit sukses. Nah, ada kata-kata ini adalah kata-kata yang sudah di reserve oleh framework-nya. Kalau misalkan Anda ingin mendefine, misalkan P gitu kan, angka P 3,14. Nah, Anda masuk ke define-nya di sini aja. Ya. Oke, itu konstanta. Nah, masuk ke database. Ini sudah kita setting kemarin ya. Ya, namanya hostname-nya ini, kemudian root-nya ini, MS-nya ini, drivernya MySQLi atau MySQL, ya, apa bedanya? Kalau itu adalah improve berarti lebih lengkap, ya. Ada environment production, kalau environment-nya
production-nya itu kita hilangkan, ya berarti semua error-error, ya semua error-error itu akan di-hide. Semua error dalam database akan di-hide. Jadi yang perlu disetting adalah hostname, username, kemudian password, nah database-nya apa, drivernya apa. Nah, untuk yang file database. Untuk doc type ini tidak perlu kita edit karena ini untuk doc type HTML-nya, ya kita terserah pakai mana, ya HTML5 atau apa. Ya. Kemudian foreign karakter, nah ini karakter yang perlu kita konversi, ya, masukkan sini, ya. Ya. Kemudian hooks, nah hooks ini tidak terlalu kita pakai, ya. Nah maksudnya hooks ini adalah untuk melebarkan ekstensi i, ya, menambah fungsionalis CI tanpa merubah kode internal CI. Nah ini Anda bisa pakai hooks, ya. Jadi kalau hanya membuat aplikasi-aplikasi sederhana web gitu kan, ini kita tidak perlu sampai pakai hooks. Sedangkan memcase ini Anda coba cari memcase itu apa, ya. Jadi dia storing data, ya. Fungsinya storing data supaya akses webnya lebih cepat. Ada migration, ya. Migration ini untuk migration ke database, ada memes, ya. Kemudian ada profiler, jadi jarang kita pakai profiler ini, ya. Kemudian ada route, nah route ini routing, ya. Routing mengarahkan ini harus kemana, kalau ada URL tertentu, request tertentu, itu masuk mana, yaitu masuk ke sini. Nah, ini yang mengatur routes. Anda bisa mengatur URL ini, maka dieksekusi kontrol ini. Ya, URL seperti ini dieksekusi di kontrol ini. Nah, ini Anda bisa konfigurasi lewat route.php. Ya. Tetapi kabar baiknya di CI kita tidak perlu melakukan itu secara manual. Mereka akan memapping kontrol-kontrol yang sudah Anda buat menjadi sebuah routes. Nah, kita cukup menentukan default controller. Default controller itu adalah kontrol pertama yang diakses ketika program pertama kali dijalankan, atau user pertama kali ngetikkan web Anda itu masuk kemana, yaitu masuk ke default controller. Nah, kalau Anda kemarin masih ingat instalasi CI, Anda masuk ke localhost, project meter atau framework, Anda enter, maka muncul kata-kata welcome dan sebagainya. Nah itu merujuk ke sini, ya, control welcome. Mungkin itu saja yang penting untuk folder config. Nah, selanjutnya kita langsung saja insert data, ya, bagaimana menginsertkan data dengan menggunakan CI. Oke, kemarin kita punya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, ya. Mudah, itu lebih mudah daripada Anda mengcoding from scratch PHP. Saya siapkan dulu view-nya, ya. HTML, data, home, actionnya kemana, kemudian metodenya apa, post, actionnya, kita punya kontrol apa kemarin, controller, oh home, ya, home, di
pakai insert kode PHP-nya echo this URL. Nah, echo base URL itu mana? Ini akan menampilkan data apa? Data config. Nah, di sini. Nah, base URL-nya adalah ini, localhost framework. Ya. Kemudian kita tuliskan home, ya, kontrolnya home. Indeks PHP dulu karena belum saya hilangkan. Kemudian home, dan insert. Sebentar saya cek dulu database-nya. Kemarin kita pakai database MHS ya. Oke. MHS. Oke, saya hidupkan server saya dulu. Ya. MHS, di sini adalah MHS data, ada NRP, nama, jenis kelamin, alamat. Ini name-nya, NRP, NPM ya, NPM atau nomor induk. Nomor induk, R, nama, jenis kelamin, alamat. Nama, untuk yang kelamin harusnya bentuknya select ya. Baik. Option, value perempuan, terakhir kita tambahkan tombol, view sudah siap, kita masuk ke control room. Ya, kita lihat di sini, insert ya, insert.
tanpa ada parameter. Dan untuk mengambil data, ya, data sama dengan post dari formnya, this input post. Kemudian kita siapkan modelnya. Kita siapkan modelnya. Ini kita siapkan kontrolnya dulu, ya. Kita hapus dulu. Nah, untuk tampilkan formnya dulu aja. Nah, insert, kasih if, ya. This input post. Jadi untuk ngecek apakah ada request method post G yang dilakukan oleh user, gitu ya. Ada insert data database dan mengambil model. Else, jika tidak ada klik dari view insert ini, berarti kan masih belum ada pemasukan data. Kita tampilkan formnya. Jadi satu fungsi itu menghandle, menampilkan form dan memasukkan data. Ya, jika tidak ada, berarti this view. Kalau di folder landing tadi ya, landing, nah, tidak ada datanya. Kalau di sini ada datanya, ya, karena kita ingin mempassing data mahasiswa yang kemarin. Karena ini tidak ada. Kita load view formnya saja. Kita coba dulu di browser. Oke, masih belum terlihat ya browser saya? Belum Pak. Oke, berarti saya hanya share display-nya. Entire screen. Oke, terlihat ya? Sudah Pak. Oke, jadi URL-nya ini ya framework. Nah, ini yang index base URL itu adalah localhost framework. Kemudian ini adalah URL fragmentnya untuk controller ya. Kemudian di sini ada insert. Nah, di sini ada index.php. Nah, index.php itu bisa Anda delete. Nah, seperti ini jadi lebih bagus, tapi harus menambahkan hati aksesnya dan menghapus index.php di daerah config. Ya, silakan Anda coba itu nanti. Oke, kita refresh dulu sini. Oke, sudah muncul nomor induk, nama, ya, laki perempuan, kemudian alamat. Kembali ke kodenya. Ya. Oke,
Jadi sudah sukses. Ini menampilkan view kontrolnya. Kemudian jika ada klik tombol submit, ya, submit data atau simpan data, maka akan memasukkan data yang diisi di form ini ke database. Jadi masukkan data sama dengan, nah, is input post. Jadi semua variabel-variabel NRP, nama, jenis kelamin, nah, ini alamat ya, ini kita masukkan ke dalam variabel data ya. Jadi di sini post itu mengambil semua variabel dalam form ya, disebut post. Kemudian baru kita panggil modelnya this db home ya, db home, kemudian insert data, parameter ya. Kita mau manggil model. Setelah itu di model mhome ya, kita tambahkan fungsi baru yaitu insert data dan parameter data. Nah, di sini Anda punya banyak pilihan, bisa pakai raw SQL, bisa pakai query builder, terserah ya. Yang saya ingin demokan di sini pakai yang raw SQL. Kita siapkan dulu SQL-nya, SQL, kemudian insert tabelnya. Sebentar saya buat tabelnya ini. Into MHS ya, nama tabelnya, kemudian values ya. Kalau values kita harus mengetahui urutannya, NRP, nama, jenis kelamin, alamat. Nah, best practice-nya jangan pakai langsung values, harus Anda definisikan di sini mahasiswanya kolomnya apa saja ya. Nama, kemudian jenis kelamin dan alamat. Nah, values. Nah, kenapa seperti ini? Kalau kita masuk level development, kemungkinan sebuah tabel itu akan ditambahkan di sini komponennya. Ya, entah Anda insertkan sebelum nama, diinsertkan setelah jenis kelamin, antara jenis kelamin dan alamat. Nah, kalau Anda langsung pakai values, nah, nanti Anda harus meraba-raba lagi, saya harus memasukkan data ini di mana. Kalau kita pakai seperti ini, ya kita sebut satu persatu kolomnya, ini tidak berpengaruh pada urutan. Jadi nggak perlu tahu urutan di dalam tabel yang aslinya. Jadi sesuaikan dengan urutan di query-nya saja. Values. Oke, nah ini poin penting ketika menggunakan CI. Values, kasih tanda tanya ya. Tanda tanya ini nanti akan kita isi dengan variabel-variabel dari inputan user. Kenapa pakai tanda tanya? Ini juga untuk security fungsinya. Jadi kalau kita pakai tanda tanya, nanti inputan user itu akan diperiksa dulu oleh framework-nya apakah data ini berbahaya, mengandung SQL injection atau tidak. Nah, ini kita pakai
tanya. Jadi preventif. Ya. 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 variabel, berarti ada 4 tanda tanya di sini. Itu kita eksekusi. Bis, ya. B, query. Kalau pakai raw query ya. Query, kemudian SQL-nya apa? Ya. SQL, kemudian array. Nah, di sini array data. Kenapa? Nah, kita sesuaikan dengan urutan yang di sini. Array datanya apa? Ya. Kita isi dengan parameternya data, ya, n, rp, ya. Kita cek dulu di sini. Nah, nrp nama, ya. nrp, kemudian data nama, kemudian data jenis kelamin, kemudian alamat. Sudah selesai, ya. Sudah selesai. Jika sudah selesai, kita langsung redirect ke fungsi ini, ya. Tinggal ketikkan redirect kemana? Ke home. Home ini control home. Kenapa kok kita panggil home saja? Kalau pakai home, otomatis yang diakses adalah yang indeksnya. Ya. Oke. Nah, bentuknya laki, alamatnya apa ya? Klik submit. Nah, di sini muncul data baru lagi, yaitu 123 Son laki-laki Surabaya. Nah, kita tambahkan link di home-nya supaya bisa masuk ke page yang insert data di home. Nah, di sini ya. Href, PHP, ya, echo, bis URL, kemudian index.php slash, nah slash controllernya apa? Home, ya, home. Kemudian fungsinya insert, ya. Ini tambah data, laki, nah, di sini muncul. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Permisi Pak, saya mau tanya. Belum ada. Yang lain? Bagus. Ya, saya Robi. Tapi kan di database kan yang environment production, katanya Bapak tadi kan kalau misalnya produksinya dihapus, itu errornya bakal kehapus ya Pak? Iya. Nah, itu akan menampilkan error. Iya, kalau misalnya kita bikin log sendiri itu bisa nggak Pak? Jadi misalnya
errornya cuma bisa dilihat sama developer gitu. Ya bisa saja. Ini kan kode framework ini kan terbuka. Jadi bahkan jangankan menambahkan log error database ya, Anda merubah fungsi internal ACI pun bisa. Ya. Bagaimana Anda merubahnya? Bekalnya apa? Bekalnya ya ilmu PHP yang native itu, ya, yang OOP itu yang Anda pakai nantinya. Jawabannya bisa. Ya, kasih ya Pak. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kita lanjutkan ke update ya. Jadi mudah kan, nggak ada yang sulit kalau pakai CI. Lebih sederhana daripada Anda mengoding yang native. Ya, fungsinya framework memang seperti itu. Oke, saya buat satu fungsi untuk edit. Yang awalnya yang insert tadi saya awali mulai view dulu. Nah sekarang saya awali dari controller dulu. Ya. Untuk update itu ada 2 step. Ya. Di mana-mana update itu ada 2 step. Yang pertama adalah mengambil data yang mau diupdate, kemudian dilakukan proses update. Langkah kedua adalah menyimpan hasil updatean itu. Jadi dalam hal ini kita akan mengakses model itu 2 kali, mengambil data yang ingin diupdate pertama ya, kedua adalah menyimpan data yang sudah diupdate. Oke, sini saya buat fungsi baru update ya. Value-nya oke. Bagaimana saya membuat satu fungsi saja untuk update ya. Yang pertama adalah menampilkan data yang akan diupdate. Yang kedua adalah yang telah diupdate. Oke. Kita masuk ke bagian pertama dulu, menampilkan data yang akan diupdate. Nah, untuk menampilkan data yang diupdate, kita perlu ID-nya. Misalkan sound ini ID-nya berapa? Iya kan? Ini ID-nya berapa? Itu perlu kita tambahkan di sini parameter RP misalkan. Oke. Kemudian kita buat satu kondisi. If NRP sama dengan 0 ya. NRP itu ada isinya ya, maka saya akan mengambil data spesifik ke satu data. Jadi list ya, is db home, kemudian get spesifik. Dengan parameter NRP ya. Get spesifik ini bagaimana? Masih belum kita buat ya. Kita buat saja namanya dulu. Nah, setelah kita buat, kita panggil ya, kita masukkan hasil query datanya ini ke dalam variabel data. Nah, mirip dengan ini ya, mirip dengan yang index ya, data. Oh, ini di insert
pakai array, harusnya kita pakai array juga di sini ya. Data siswa. Oke. Kemudian kita panggil view-nya ya, this dot view pending update. Kita isi dengan datanya. Oke. Tapi kita butuh satu model, fungsi model yaitu get specific, dan satu view update ya. Kita masukkan di model dulu aja, get specific. Fungsi. Oke, get specific. Kemudian di sini RP atau npm ya, aja. Intinya nomor induk. Nah, kita langsung pakai query builder saja. Ini contoh query builder ya. Yang atas ini contoh yang pakai ROSQL. Di sini kita pakai ROSQL query builder saja. Level, nah, list, ip, where, nrp, ya, nrp, kemudian get mhs. Dan di sini sudah selesai ya, query buildernya sudah selesai, tapi perlu kita tambahkan satu fungsi untuk mengambil return resultnya. Result. Nah, ini bagaimana sih? This db, ini aja lebih mudah dibaca ya, where ya, kemudian filingnya di sini aja, where, kemudian get dan result. Berarti hasilnya adalah is select ya, bintang from mahasiswa, where nrp-nya sama dengan nrp. Setelah itu sudah siap modelnya ya, ini sudah siap ya, tes datanya. Kita butuh vupdate di landing, new file, vupdate.php. Nah, kalau kita buat ulang tidak perlu, kita copy paste saja dari vinsert. Kemudian ikonnya tambahkan aja, ada perbedaan. Oke, yang pertama kita lakukan di sini adalah mengedit actionnya yang insert menjadi update. Nah, metodenya post. Nah, yang awalnya ini kosongan ingin kita isi ya, pakai data yang baru saja kita dapatkan. For each ya. Oh, tidak bisa subline-nya.
harus manual ya. For each okay. Kalau di dalam petik bisa ya. For each ya. S E ya. S data terserah ini nama variabel biasa. Kemudian kita tidak pakai penutup kurung kurawal seperti ini ya, kita bisa pakai titik 2. Nah, menandakan ini adalah block for each. Kita tutup di sini. Oke. And for each. Salah satu trik ya supaya kita tidak menggunakan tanda kurung kurawal. Kenapa kita tidak pakai tanda kurung kurawal? Nanti cara baca kodenya bingung. Ya, ini kalau ada for each, ada if, ada else-nya juga, kan terlalu banyak kurung kurawal. Dan kita nggak tahu ini kurung kurawal ini milik siapa. Nah, lebih baik kita pakai tanda yang seperti ini. Ya, diakhiri dengan and for each. Ya. Oke, ini tambahkan value. Ya, value-nya komplitnya tidak bekerja. Nah, oke. Apa ini pakai tanda tanya? Karena bentuknya objek ya. Jadi akses data dalam sebuah objek, bukan akses data dari sebuah array. Oke, NRP saja value-nya, kemudian nama, name, alamat, subjeknya ganti update. Oke, kita coba ubah yang home. Base RL dan index.php slash home slash bit ya slash. Nah, ini NRP-nya ya. Anda buka lagi PHP echo NRP. Oke, kita coba nama yang son. Nah, ini beda name ya, nama harusnya. Update nama. Surabaya. Nah, ini laki-lakinya ini masih belum dinamis sesuai dengan data. Jadi perlu kita cek lagi. Ya. Di value. Bagaimana kalau laki-laki yang selected itu laki-laki, kalau yang perempuan selected perempuan sesuai dengan data. Kita tinggal pakai PHP saja.
Ya, jenis kelamin ya, sama dengan L, maka yang ditampilkan ini adalah selected. Ya. Sedangkan jika tidak, kita tampilkan kosong saja. Copy. Ini selected. Expecting. Oke, update 14. Ini yang salah ya. Oke. Bukan tiga ya, tapi tanda tanya ya. Ternary operator. Terus ini tanda tanya. Ternary operator. Nah, ini sudah berhasil. Nah, menampilkan data yang akan diupdate sudah berhasil. Coba dengan data yang lain, misalkan ini, oke, sudah berhasil. Tes perempuannya, nah, perempuan, ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah storing data yang telah diupdate. Ya. Jadi pakai else. Else jika nol, berarti ini tidak sama dengan nol, berarti ada isinya. Jika nol, baru kita eksekusi datanya. Kita tambahkan di sini parameternya nol, supaya tidak error. Kalau akses fungsi ini tanpa parameter tidak error. Supaya aman kita tambahkan if lagi. Ya. Os, berarti os, maka mirip dengan ini ya. Dengan os, kemudian this load ya, this db home, kemudian update data input. Kita sudah selesai. Kita redirect ke home. Kita tinggal menambahkan fungsi update di model, update data. Update data, ini pakai data.
update saya pakai raw SQL saja. SQL sama dengan update. Ya. Nama tabelnya MHS, kemudian set. Kita set NRP-nya berapa. Kemudian harusnya NRP tidak berubah ya. Tapi nggak apa-apa. NRP-nya berapa. Kita set namanya saja. Kemudian jenis kelaminnya apa. Dan alamatnya apa. Bahkan where. Tinggalan where-nya. Kalau update where NRP sama dengan oke. Akhir kita eksekusi SQL-nya HTTP query ya, kita manggil query-nya modelnya SQL yang pertama adalah nama, berarti data nama, kemudian jenis kelamin data, jenis kelamin ya. Kemudian data NRP. Pak update yang son ya namanya jadi son one di Malang. Nah, ada error. NIR, jenis kelamin, alamat, where, NRP, line. Nah, kira-kira apa yang salah ini? Dari sini. Itu nggak ada variabel datanya, Pak ya? Variabel datanya? Iya. Di mana? Yang ini ya, di dalamnya array data, terus ada nama array. Array. Ini? Iya, yang itu kan ada variabel data. Iya. Kan data dari sini. Oh, data dari sini. Oh iya, Pak. Ya. NRP. Mungkin nggak ada from-nya, Pak. From Di apa? Query SQL. Ya. Query SQL-nya ya ada yang terlewat di sini. Update from mahasiswa. Oke. Betul sekali. Kita coba son haji kemudian perempuan nah masih error kalau error itu kalian bisa pakai seperti ini ya itu query-nya benar apa is db pas query ini untuk mengambil query yang terakhir dieksekusi dan jangan lupa exit ini untuk menghentikan semua kodenya refresh. Okay.
kita cari. Set nama jenis kelamin, alamat, NRP, ya. Coba di bagian di sini, ya. Update data, home input, oke. Kita coba print data. Masuk datanya. WNLP. Ada yang tahu? Apa mungkin kurang data alamat di DB query itu, Pak? Oh iya, ya, benar-benar. Berarti nggak matching ya? Ada yang miss ya di sini ya? Ada yang nggak matching antara parameternya, parameter yang kita tentukan dengan parameter yang diberikan. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, kurang 1. Jadi nggak pakai form ya, jadi update MHS langsung tanpa form. Nggak matching seperti itu. Belum terlihat ya? Belum terlihat. Home, update, laki-laki, Malang. Nah, sudah update ya. Oke, itu untuk update-nya. Ada pertanyaan? Jadi yang perlu kalian perhatikan mungkin mapping, kalau pakai SQL, mapping antara parameter dengan inputan parameternya ya, harus pas. Jadi kesalahan saya di sana tadi ya, kurang alamatnya.
Oke, jika tidak ada, silakan dikerjakan tugasnya. Dari tugas yang kemarin yang hanya menampilkan data itu, silakan ditambahkan fungsionalitas atau menu tambah dan menu update. Oke. Terakhir, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.